Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Z Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan recap film yang pastinya sayang untuk kalian lewatkan. Film ini berjudul John Carter yang rilis pada tahun 2012 lalu. Film ini menceritakan perjuangan seorang manusia yang sendirian menyelamatkan peradaban planet Mars yang hampir musnah. Film ini disutradarai oleh Andrew Stanton, dibintangi oleh Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton, dan beberapa nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film John Carter. Semongko. Planet Barsoom, atau yang kita kenal dengan nama Planet Mars, saat ini sedang sekarat. Penyebabnya adalah sebuah kota yang bernama Zodanga yang merupakan sebuah kota pemangsa yang berpindah-pindah menelan dan menyerap energi kehidupan di dalam planet Barsoom. Sampai saat ini hanya tersisa kota Helium yang masih mampu menandingi serangan pesawat tempur dari kota Zodanga selama 1000 tahun lamanya. Hingga pada suatu hari, di saat pasukan Zodanga dan Helium terlibat pertempuran di udara, pasukan Helium hampir mengalahkan pasukan Zodanga yang dipimpin oleh raja mereka, Sabthan. Di detik-detik akhir kekalahannya, muncul kilatan cahaya dari langit yang seketika melenyapkan semua orang yang ada di sana kecuali Sabthan. Dari atas, Sabthan melihat 3 sosok makhluk yang mendekatinya. Salah satu makhluk itu memberi Sabthan sebuah senjata yang sangat kuat, seperti yang baru saja dia lihat sebelumnya. Makhluk itu mengaku sebagai utusan Dewi Isis. Mereka menyuruh Sabthan untuk melakukan apa yang mereka perintahkan, maka Sabthan akan dapat menguasai planet Barsoom seutuhnya. Sabthan pun bersedia. Berpindah di New York pada tahun 1881, seorang pria yang bernama John Carter berjalan di bawah guyuran hujan menuju suatu tempat. Dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. John berhasil mengelabui orang yang mengikutinya itu dan kemudian pergi menuju pusat komunikasi. Di sana, John mengirim telegram untuk keponakannya Edgar agar segera datang menemuinya. Singkat cerita, telegram itu akhirnya sudah sampai di tangan Edgar, dan kini Edgar sedang dalam perjalanan menuju kediaman John Carter. Sesampainya di kediaman pamannya itu, Edgar terkejut karena ternyata John Carter telah wafat. Kematiannya mengejutkan semua orang karena terjadi secara tiba-tiba. John wafat begitu saja di ruang kerjanya. Sang notaris mengantar Edgar menuju makam John, di mana makam itu sangatlah aneh, hanya bisa dibuka dari dalam. Sang notaris kemudian memberitahu Edgar bahwa John mewariskan semua kekayaannya kepada Edgar. Edgar pun semakin bingung karena terakhir kali dia bertemu pamannya adalah saat dia masih kecil. Dulu, John sering menceritakan dongeng tentang planet Mars padanya. Sang notaris itu kemudian memberi Edgar sebuah buku diary milik John dan kemudian pergi. Edgar yang masih syok itu kemudian mulai membaca buku diary milik pamannya tersebut. Di dalam diary itu, John memang sengaja menulisnya agar dibaca oleh Edgar. Di dalam buku tersebut, John bercerita bahwa kisah ini dimulai 13 tahun yang lalu. Pada saat itu, di wilayah Arizona, John yang sedang menjadi pemburu emas mencoba membeli beberapa bekal untuk menambang emas. Sang pemilik toko mengejek John karena apa yang John lakukan adalah sia-sia. Dia tidak akan pernah menemukan tambang emas di daerah sekitar sana. Di saat situasi semakin memanas, John memberikan sepotong emas. Itu membuktikan kalau usahanya tidak sia-sia. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang sekumpulan pasukan militer Amerika menyuruh John untuk ikut dengan mereka. John yang menolak untuk ikut dipukul hingga pingsan. Setelah siuman, John diminta oleh pimpinan pasukan yang bernama Powell untuk ikut membantu mereka berperang melawan para suku Apache, karena dulu John adalah mantan prajurit yang hebat. John menyatakan kalau dirinya menolak untuk ikut berperang karena dia sudah muak dengan peperangan. Saat ini dia hanya peduli pada dirinya sendiri. John berkali-kali mencoba untuk kabur, namun gagal. John bersikeras menolak untuk ikut berperang. Namun Powell bersikeras memaksa John untuk membantunya berperang melawan suku Apache. Hingga suatu saat, John berhasil kabur dengan menaiki kuda. Powell dan pasukannya mengejar John. Di tengah padang rumput, mereka terhenti karena di hadapan mereka ternyata sudah ada sekumpulan pasukan suku Apache. John mencoba bernegosiasi dengan pemimpin kelompok suku Apache tersebut, namun sia-sia. Suku Apache itu marah karena anak buahnya tertembak oleh anak buah Powell. Alhasil John pun ikut diincar oleh suku Apache tersebut. John melihat Powell yang terluka, kemudian menolong Powell dan membawanya kabur dari kejaran suku Apache. John meninggalkan kudanya dan membawa Powell menaiki bukit untuk bersembunyi di dalam sebuah gua. Beberapa orang suku Apache yang melihatnya mencoba untuk mengikuti mereka, namun keanehan terjadi.
Orang-orang suku Apache itu ketakutan saat melihat gua yang John tempati, dan kemudian mereka kabur. John yang penasaran mencoba untuk memeriksa. Di atas gua, John melihat simbol aneh seperti laba-laba. John memeriksa gua itu lebih dalam. Di dalamnya, John melihat simbol-simbol aneh di atas batu. Di tempat itu juga, John melihat emas yang sangat banyak dan melimpah. Namun dari belakang, John dikejutkan dengan kemunculan sosok makhluk aneh seperti yang menemui Sabthan di planet Mars. Makhluk itu mencoba menyerang John, namun John berhasil melumpuhkan makhluk itu dan menembaknya. Di saat makhluk itu sekarat, dia merapalkan mantra dengan memegang sebuah medali yang mulai bercahaya. John yang penasaran mencoba mengambil medali itu dan menirukan apa yang makhluk tersebut ucapkan. Lalu seketika terjadi hal yang aneh. John terbangun di tengah gurun yang tandus dan gersang. Setelah bangun, John kaget karena dia kesulitan untuk berjalan. John bisa melompat lebih tinggi dari biasanya. John berusaha menyesuaikan diri, hingga akhirnya dia terbiasa. John kemudian berjalan menuju bukit. Di atas bukit, John melihat struktur yang aneh. Saat diperiksa, di dalamnya John melihat banyak sekali telur-telur yang kemudian menetas. Di tempat lain, sesosok makhluk hijau mengambil medali yang John jatuhkan sebelumnya. John masih kebingungan melihat makhluk-makhluk kecil yang baru menetas, kemudian dikejutkan dengan suatu pergerakan dari jauh. John diserang oleh salah satu makhluk hijau. John kemudian melompat dan bersembunyi. Makhluk itu terkesima dengan kemampuan John yang bisa melompat tinggi. Makhluk itu ternyata adalah sang kepala suku. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengepung John. Sang kepala suku itu mencoba berkomunikasi dengan John. Dia melepaskan semua senjatanya. Dia berbicara dengan bahasa yang aneh. Makhluk itu mengaku bernama Tars Tarkas. Dia adalah pemimpin suku Tark. Tars menyuruh John untuk melompat sekali lagi. Tars ingin melihatnya. John yang mempunyai ide kemudian menuruti kemauan Tars untuk melompat. John melompat dan mengambil senjata milik Tars. Lalu salah satu anak buah Tars membius John. Tars membawa John dan bayi-bayi Tark yang lain yang sudah menetas menuju suatu tempat. Sementara itu di tempat lain, di dalam kota Helium, Putri Deja sedang berlatih mempresentasikan penemuan terbaru miliknya. Deja adalah seorang ilmuwan cerdas yang selalu menciptakan barang-barang menakjubkan. Deja kemudian dikejutkan dengan kedatangan ayahnya Tardos, sang Raja Helium dan beberapa pasukannya. Deja ingin mempresentasikan penemuannya, namun Tardos menyuruh Deja untuk tidak mengganggunya. Tardos terlihat gelisah. Dia melakukan rapat terbatas dengan panglima perangnya yang melaporkan bahwa pasukan mereka telah dikalahkan oleh pasukan Zodanga dengan telak. Karena Zodanga memiliki senjata yang sangat kuat yang mampu menghancurkan pasukan Helium dengan seketika. Tardos kemudian menyadari kalau Helium kali ini sudah benar-benar kalah. Deja lalu memberitahu kalau Helium masih memiliki harapan. Deja kemudian menunjukkan alat penemuannya. Alat itu mampu mengeluarkan cahaya biru yang mematikan seperti yang dimiliki oleh Raja Zodanga, Sabthan. Semua orang pun terkejut. Deja menyebut penemuannya itu sebagai sinar ke-9, kekuatan tanpa batas. Selain bisa digunakan untuk membunuh, sinar itu juga bisa mengembalikan planet Barsum seperti dulu kala, mengubah padang pasir menjadi lautan kembali. Namun di sana salah satu anak buah Tardos memegang alat milik Deja dan kemudian menghancurkannya. Deja pun bingung dengan apa yang terjadi. Alat milik Deja itu seketika rusak. Tardos kemudian mengajak Deja untuk mengobrol empat mata. Tardos menjelaskan kalau Helium sudah kalah, tidak ada jalan keluar lagi. Tardos terpaksa menerima tawaran Sabthan untuk menikahi Deja agar Helium tidak dihancurkan oleh Sabthan. Deja kemudian bersikeras menolaknya karena jika tidak ada lagi yang berani melawan Zodanga, maka planet Barsum akan hancur. Tardos menjelaskan kalau tidak ada jalan lain selain menyerah. Helium sudah kalah. Deja tetap tidak ingin menyerah karena menurutnya masih ada harapan meskipun kecil. Ternyata orang yang barusan menghancurkan alat milik Deja adalah kelompok makhluk yang sama yang memberi Sabthan senjata mematikan. Mereka adalah bangsa Thurn. Mereka dipimpin oleh Ma Taishang, orang yang memberi Sabthan senjata sinar ke-9. Bangsa Thurn bisa merubah bentuk mereka sesuai dengan yang mereka inginkan. Di tempat lain, Tars Tarkas membawa John dan bayi-bayi Tark yang baru menetas di markas mereka. Tars menyuruh bawahannya yang bernama Sola untuk mengurusi John. John kemudian melihat medali yang dia pegang sebelumnya ada dibawa oleh seseorang. John mencoba meraihnya, namun aksinya itu berhasil digagalkan oleh seseorang yang bernama Talhajus. Tars yang melihatnya kemudian menghentikan aksi Talhajus yang ingin membunuh John. Talhajus pun seketika marah karena Tars Tarkas terlalu baik hati pada makhluk asing. Talhajus ingin menantang Tars untuk bertarung, namun tak ada seorang pun di sana yang mendukungnya. Niat Talhajus menantang Tars bertarung pun gagal. Tars kemudian menyuruh Sola membawa John mengikuti rombongan bayi Tark yang lain.
Tars Tarkas lalu mengambil medali yang ditinggalkan oleh John. Di dalam suatu ruangan, John dimandikan seperti bayi-bayi Tark yang lain. John kemudian dicekoki minuman aneh yang rasanya seperti bekonang. Minuman itu bernama Voice of Barsoom. Setelah meminum minuman itu, John seperti merasa memahami perkataan Sola. John pun pingsan setelah meminumnya. Malam harinya, John terbangun. John mampu melepaskan rantai besi yang mengikatnya. John kemudian melompat. John terkejut karena setiap dia melompat, seekor makhluk aneh selalu mengikutinya. Ternyata makhluk itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Makhluk itu selalu mengikuti John. Makhluk itu sepertinya menyukai John. John kemudian melompat menuju ruangan pertemuan para Thark. Makhluk itu pun juga mengikutinya sampai ke dalam. Karena merasa terganggu, para Thark memukuli makhluk tersebut. John yang kasihan kemudian menolong makhluk itu. John mampu membunuh satu Thark hanya dengan satu pukulan saja. Tars Tarkas pun terkejut. John juga kaget karena sekarang dia paham dengan apa yang diucapkan oleh Tars dan yang lainnya. Para Thark lalu menangkap John dan Sola yang telah membiarkan John kabur. Siang harinya, John dan Sola dipasung di tengah lapangan. Tubuh Sola diberi cap hukuman karena telah melakukan kesalahan. Tars lalu menjelaskan kalau tidak ada tempat lagi tersisa untuk cap hukuman. Maka jika Sola melakukan kesalahan lagi, maka hukumannya adalah hukuman mati. Di saat John akan diberi hukuman, tiba-tiba dari atas terlihat pesawat helium dan Zodanga sedang berperang. Para Thark kemudian bersembunyi dan bertaruh siapa yang menang dalam peperangan kali ini. John melihat seorang wanita yang hampir jatuh. John pun kemudian menolongnya. Itu adalah Deja. John membantu Deja bertarung melawan pasukan Zodanga. John melompat menuju pesawat Zodanga yang terbang di langit, lalu menembakkan meriam milik mereka ke pesawat mereka sendiri. Septan ingin menyinari John dengan sinar ke-9, namun dicegah oleh Ma Taishang. Dia ingin John ditangkap hidup-hidup. Saat John terdesak, dari bawah, para Thark menembaki pesawat Zodanga. John pun berhasil kabur. Septan kemudian membawa pasukannya untuk mundur. Di bawah, Tars menghampiri John. Dia kagum dengan kemampuan bertarung John. Tars ingin John menjadi tangan kanannya. Awalnya John menolak, namun Tars mengancam akan membunuh Deja. John yang kasihan kemudian bersedia menjadi anak buah Tars. Malam harinya, Deja penasaran dengan asal-usul John. John menjawab kalau dia berasal dari Virginia, Amerika Serikat. John juga kagum dengan pesawat milik Deja yang menyerupai kapal. Karena di tempat asalnya, kapal hanya berlayar di lautan. Deja pun terkejut karena tidak ada laut di planet ini. John kemudian ikut-ikutan kaget. Deja lalu menggambarkan sistem tata surya. John menunjukkan kalau dia berasal dari bumi. Deja menyebutnya planet Jasum. Deja lalu menjelaskan kalau saat ini mereka ada di planet Barsoom, atau John menyebutnya planet Mars. John kemudian terkejut. Pantas saja dia melihat hal-hal aneh sedari tadi. Di langit John melihat satelit Mars yang ada 2. John kemudian menjelaskan kalau dia bisa ada di sana dengan bantuan medali ajaib yang kini dipegang oleh Tars. Deja kemudian teringat akan sesuatu. Deja menyebut kalau John adalah salah satu bangsa Tern. Deja kemudian mengajak John masuk ke dalam kuil Dewi Isus. Sola mencoba mencegah John dan Deja masuk ke sana karena itu dilarang, namun sia-sia. Mereka tetap masuk ke dalam kuil. Di dalamnya, John mengajak Deja untuk memeriksa tulisan kuno yang ada di sana. Di dalam tulisan itu menyebutkan sebuah tempat yang disebut Gerbang Is yang menuju dunia lain di sisi Dewi Isus. Deja mengaku kalau dia mengetahui letak tempat yang bernama Gerbang Is tersebut. Dia bisa membantu John pergi ke sana jika mau, sebagai balasan telah menyelamatkan nyawanya. John pun kemudian bersedia. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan para Thark yang mengepung mereka. Para Thark itu kemudian menangkap John dan yang lainnya karena telah melanggar aturan memasuki kuil sembarangan. Tars Tarkas pun marah akibat kejadian ini, maka Sola harus mati. Karena sudah tidak ada lagi tempat di tubuhnya untuk cap hukuman. John kemudian menyadari kalau Sola adalah anak Tars. Tars pun kemudian terkejut bagaimana John bisa tahu. John menjawab kalau itu adalah instingnya. Tars kemudian memukul John dan membawanya masuk ke dalam kurungan. Tars berkata akan mengeksekusi mereka semua. Ternyata di dalam, Tars malah menolong John dan yang lainnya untuk kabur. Tars memberikan medali yang dia simpan kepada John dan menyuruh John melindungi Sola kemanapun dia pergi. Mereka pun kabur. Mereka bertiga ditemani anjing planet bernama Wola yang kini menjadi binatang peliharaan John, melakukan perjalanan menuju Gerbang Is. Di tempat lain, Septan sudah mulai muak dengan rencana pernikahan ini. Dia ingin segera menghancurkan helium. Ternyata pernikahan ini adalah rencana Ma Taishang yang ingin membuat suatu peristiwa berskala besar. Ma Taishang menyuruh Septan untuk mematuhi apapun perintahnya.
Di tengah gurun pasir, Sola menyadari ada hal yang aneh. Ternyata Deja tidak membawa mereka menuju gerbang Ace, melainkan helium. John pun marah dan mengusir Deja yang telah membohonginya itu. Deja kemudian berteriak memohon John untuk menolongnya karena dia tidak ingin menikah dengan Sabtan. Deja mencoba mengejar John hingga terjatuh. John yang kasihan kemudian menghampirinya. John menjelaskan kalau dia tidak ingin ikut campur dengan perang bangsa helium. Deja kemudian menjawab kalau saat ini dia ketakutan, dia tidak bisa apa-apa. Dia takut jika helium menyerah adalah awal kehancuran planet Barsoom. Deja kemudian berkata jujur kalau dia masih tidak percaya John berasal dari bumi. John kemudian berdiri mengajak Deja untuk membuktikannya. Singkat cerita, kini John dan yang lainnya sudah sampai di tepi sungai Ace. Mereka pun menyusuri sungai tersebut, hingga sampailah mereka di ujung sungai. Di sana mereka melihat sebuah struktur bangunan yang sangat besar dan aneh. Deja pun terkejut karena juga baru pertama kali melihatnya. John lalu membawa Deja melompat ke atas. Di atas bangunan itu, medali milik John kemudian bereaksi. Tiba-tiba di depan mereka muncul sebuah pintu. John dan Deja kemudian memasuki ruangan tersebut. Deja menyadari kalau tempat itu bukan buatan dewa. Mereka memasuki sebuah mesin, mungkin mesin pesawat. Deja kemudian melihat sesuatu. Deja meletakkan medali milik John ke sebuah lubang. Dan benar sekali, tiba-tiba terjadi reaksi. Muncul 9 sinar yang menyala. Deja menyadari kalau itu adalah sinar ke-9 seperti penemuannya sebelumnya yang telah hancur. Tempat yang mereka pijak saat ini berfungsi dengan sinar ke-9. Sebuah kekuatan yang besar. Deja kemudian bingung bagaimana bisa Zodanga memiliki teknologi sinar ke-9 itu. Lalu tanpa sengaja, John menginjak sesuatu. Di bawah mereka kemudian muncul sebuah diagram aneh. Di antara planet Bumi dan planet Mars terdapat garis-garis dan tulisan-tulisan. Menurut Deja, simbol-simbol itu mirip petunjuk sebuah transkrip atau pengkopian. John kemudian sadar kalau dia dikopi menuju Mars, tubuhnya yang asli masih ada di Bumi. Deja kemudian menjelaskan kalau dia bisa membaca simbol itu, namun dengan bantuan buku petunjuk yang ada di perpustakaan helium. John pun agak tidak percaya dan merasa Deja mempermainkannya. Deja lalu mendekati John dan percaya jika di lubuk hati John paling dalam, John memiliki jiwa penolong yang tinggi. John berani berkorban untuk seseorang. John kemudian melihat penampakan mendiang istrinya yang sudah meninggal pada sosok Deja. John pun bimbang. Tiba-tiba di luar, John mendengar keributan. John kemudian keluar. Ternyata di luar mereka telah dikepung oleh suku Warhun, yaitu musuh suku Tark. Suku Warhun itu diperintah oleh Ma Taisheng untuk menangkap mereka. John dan yang lainnya kemudian bersusah payah menyusuri sungai kembali dan kemudian mencoba kabur dari kejaran suku Warhun yang sangat banyak. John teringat dengan istrinya yang dulu tewas di tengah peperangan. John kemudian menyuruh Sola menyelamatkan Deja, sementara dia akan menghadapi suku Warhun sendirian. Ditemani Wola, John bertarung melawan pasukan suku Warhun. John membabat mereka satu persatu. Lalu tiba-tiba dari atas datang pesawat tempur helium yang mengusir pasukan Warhun itu menjauh. Raja Tardos datang ke tempat tersebut. Deja pun senang. Deja kemudian memeriksa keadaan John yang pingsan. Tanpa diduga, di belakang, Sabtan juga ikut di dalam pesawat tersebut. Deja yang emosi mencoba menyerangnya, namun dicegah oleh sang ayah. Tardos kemudian menjelaskan kalau Sabtan datang sendirian tanpa pengawal menawarkan perdamaian. Sabtan menjelaskan kalau dia peduli dengan nasib Deja dan ingin menyelamatkannya dari jeratan bangsa Tark. Sabtan bahkan menyerahkan pedangnya pada Deja. Dia mempersilahkan Deja untuk membunuhnya jika Deja masih tidak percaya. Deja yang tidak mampu membunuh Sabtan kemudian percaya dengan rayuan Sabtan yang ingin membawa perdamaian bagi helium. Beberapa saat kemudian, John terbangun di suatu tempat yang aneh. John ditemui oleh seseorang asing. Orang itu membantu John untuk pergi kabur dari kamarnya. Orang itu ternyata adalah utusan putri Deja. Orang itu menunjukkan lokasi Deja berada. John kemudian melompat dan sampai di lokasi putri Deja berada. Di sini Deja menjelaskan kalau dia akan menyerah. Dia akan menikah dengan Sabtan karena sudah tidak ada harapan lain. John juga tidak bisa membantunya berperang melawan Zodanga. John hanya diam saja. Deja kemudian berkata kalau dia sudah mengetahui cara untuk mengaktifkan medali milik John adalah dengan suatu mantra. Deja mengajari John mantra untuk pergi ke bumi. John kemudian mengucapkan mantra itu. Dan tiba-tiba dari depan Sabtan datang. Deja melihat John sudah pergi. Deja kemudian mengikuti Sabtan untuk melangsungkan upacara pernikahan. Ternyata John bersembunyi di langit-langit ruangan tersebut.
Saat keluar, John ditangkap oleh Ma Tai-sheng yang menyamar menjadi wanita tua. Dia membuat tubuh John kaku dan tidak bisa berbicara. Ma Tai-sheng membawa John keluar ruangan. Ma Tai-sheng ternyata mengetahui kalau John berasal dari bumi. John melihat kalau Ma Tai-sheng bisa merubah wujud dirinya menjadi berbagai bentuk. Dari atas, John melihat Deja yang diarak. Ma Tai-sheng kemudian menjelaskan kalau sebentar lagi setelah menikah, Deja dan kaumnya akan dilenyapkan karena telah mengetahui rahasia mengenai sinar ke-9. Dan itu semua adalah skenario yang telah dipersiapkan Ma Tai-sheng sebelumnya. Ma Tai-sheng ingin agar Sabtan menjadi penguasa Barsum selanjutnya, agar teknologi sinar ke-9 tetap jatuh di tangan orang bodoh yang bisa mereka kendalikan. Ma Tai-sheng mengaku kalau kaumnya adalah makhluk abadi. Ma Tai-sheng juga mengaku kalau kaumnya juga mengendalikan bumi, memicu perang, dan membuat kejadian seperti yang mereka inginkan. Di saat John akan diterbangkan untuk dipindah, datang Wola menyelamatkannya. Wola menggigit lengan Ma Tai-sheng dan membuat John bisa bergerak bebas kembali. John mengambil medali milik Ma Tai-sheng dan kemudian kabur naik pesawat. John bersusah payah menaiki pesawat itu. Di luar kota Zodanga, John diselamatkan oleh Sola. John mengajak Sola terbang dengannya menuju markas Stark, meminta bantuan. Di saat John akan berbicara dengan sang kepala suku, ternyata yang ditemui adalah Talhajus yang sudah mengambil alih. Talhajus menjebloskan John ke dalam penjara. Di dalamnya, John bertemu dengan Tars Tarkas yang sudah tidak berdaya. Tars mengaku kalau dia telah kalah dalam pertarungan melawan Talhajus. Kini Talhajus yang menjadi kepala suku. Tars dan John kemudian dibawa ke suatu tempat oleh penjaga. Mereka dibawa masuk ke dalam arena. Di dalam arena, Talhajus mengeluarkan dua sosok monster kera putih untuk mereka hadapi. Tanpa sengaja, Sola terjatuh ke dalam arena. Sementara itu, John berusaha menghindari serangan monster kera tersebut. Dengan kekuatannya, John mengangkat batu dan menghantamkannya ke salah satu kera dan berhasil mengalahkannya. John kemudian menyelamatkan Sola yang dikejar kera satunya lagi. John berhasil menghabisi kera tersebut. Semua orang pun bersorak. John kemudian menantang Talhajus untuk bertarung. Talhajus yang kesal kemudian melompat. Dengan mudah, John berhasil mengalahkannya. Alhasil kini John menjadi kepala suku bangsa Tark. John kemudian memerintahkan mereka semua untuk bergerak menuju Zodanga untuk berperang. Mereka semua pun bergerak malam itu juga. Sesampainya di Zodanga, John dan pasukannya dengan mudah berhasil menembus pertahanan musuh. John pun kemudian bingung. Ternyata mereka salah sasaran. Salah satu prajurit musuh menyebutkan bahwa semua pasukan Zodanga dikerahkan mengepung helium. Mereka akan menghancurkan helium sesaat setelah pernikahan yang digelar di helium selesai. John kemudian bergegas pergi menuju helium menggunakan pesawat untuk menyelamatkan Deja. Di dalam helium, upacara pernikahan sedang berlangsung. Di luar, John melihat semua pasukan Zodanga bersiap di luar kota helium untuk menyerang. Pasukan itu mengira John adalah salah satu dari mereka karena memakai pesawat dari Zodanga. Tepat di saat akan mengucapkan janji pernikahan, John menerobos masuk ke ruangan tersebut. John memperingatkan Deja kalau ini adalah jebakan. Sabtan yang mangkal karena nggak jadi menikah kemudian mengamuk dan menawan Deja. Sabtan mengirim sinyal kepada pasukannya untuk mulai menyerang. Semua pasukan Zodanga yang ada di luar kemudian masuk menyerbu helium. Deja menjatuhkan diri dari jeratan Sabtan dan berhasil ditangkap oleh John. Peperangan pun tak terhindarkan. John bertarung melawan Sabtan. Tiba-tiba dari atas muncul pesawat besar menerobos masuk. Pesawat itu membawa pasukan Tark datang membantu. Para pasukan Tark membantu helium untuk menghadapi serangan pasukan Zodanga. Saat John berhasil membuat Sabtan terdesak, terjadi sesuatu. Tubuh Sabtan berubah menjadi biru dan kemudian tewas. Sesuatu itu lalu menyerang John. Ternyata itu adalah ulah Ma Tai-sheng yang menyamar dari jauh. Deja berhasil menyelamatkan nyawa John dengan menyerang Ma Tai-sheng. Ma Tai-sheng berubah bentuk menyerupai Deja dan menawan Deja yang asli. Deja kemudian merebut medali milik Ma Tai-sheng itu lalu melemparnya pada John. John kemudian membuang medali itu. Ma Tai-sheng kemudian melepaskan Deja lalu melompat untuk mengambil medali miliknya. Ma Tai-sheng menyamar menjadi John untuk merebut kembali medali miliknya lalu kemudian kabur. Tars Tarkas pun bingung melihat kejadian itu. Peperangan pun berakhir, dimenangkan oleh pihak helium dengan bantuan John. Raja Helium kemudian menikahkan putrinya Deja dengan John Carter. John pun bersedia untuk menikah dengan Deja. Malam harinya, John berjalan keluar dari kamarnya. Karena dia memutuskan untuk menetap di Mars dan tidak akan kembali ke bumi, John kemudian membuang medali yang ada di tangannya ke tempat yang jauh. Tak disangka, tiba-tiba dari belakang,
John diserang oleh Matai Sheng yang menyamar dan mengirimnya kembali ke bumi. Di dalam gua, tubuh John yang ada di bumi kembali terbangun. Dari jauh, John melihat Powell sudah menjadi tulang belulang. John pun kebingungan karena dia sudah tidak memiliki medali untuk kembali ke Mars. Sejak saat itu, John melakukan segala cara untuk mencari medali lain yang kemungkinan ada di belahan bumi yang lain. Hingga suatu saat, anak buahnya menemukan sesuatu. John sudah merancang kematiannya. Dia mendesain kuburannya sedemikian rupa agar jasadnya di bumi terjaga di saat kopiannya sedang berada di Mars. John menyuruh Edgar melindungi tubuhnya dari serangan bangsa Tern yang mungkin mengincarnya. Karena kemungkinan saat ini bangsa Tern telah berhasil menjebol kuburannya. Edgar yang panik kemudian berlari menuju kuburan John. Edgar sadar kalau namanya adalah kode untuk membuka kuburan itu. Dan benar sekali, saat tulisan di pintu kuburan itu disentuh, pintu itu pun terbuka. Tiba-tiba dari belakang, seseorang berusaha membunuh Edgar. Kemudian terdengar suara senjata. Dari jauh, John berhasil membunuh orang yang ingin menusuk Edgar. John ternyata masih hidup, dan ini semua adalah rencananya dari awal. Dan orang yang dia tembak adalah salah satu bangsa Tern. John mengambil medali dari balik baju orang itu. John menjelaskan kalau dia tidak berhasil mendapatkan medali di belahan bumi manapun. Maka dari itu, John merancang semua ini untuk memancing salah satu bangsa Tern keluar mengincarnya. John kemudian berterima kasih pada Edgar karena telah membantunya. John meminta tolong Edgar untuk menjaga jasadnya sementara kopiannya sedang berada di Mars. John kemudian masuk ke dalam makam dan menggunakan medali itu. John merapalkan mantra untuk kembali ke Mars. Dan berakhirlah alur cerita John Carter ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.